Kemudian strukturnya, kalau kita mau lihat lebih rinci lagi, struktur dari transaksi yang dibuat oleh IOA itu seperti apa? Ada namanya nonce. Nah, nonce ini penting. Kenapa? Karena dia mengandung sequence number. Sequence number ini dia menunjukkan bahwa ketika sebuah alamat IOA, misalnya mengirim dua transaksi yang dengan nonce 1 dan 2. Nah, itu nonce-nya akan berbeda meskipun transaksinya mirip. Misalnya transaksi transfer atau mengeksekusi fungsi transfer atas kontrak punyanya BAT. Ada nonce namanya nonce 1 dan nonce 2. Nah, nanti yang akan dieksekusi yang mana dulu? Pasti akan dieksekusi adalah nonce 1 dulu, kemudian baru nonce 2. Itu yang fungsi pertama. Kenapa kita harus butuh nonce? Karena ya berurutan transaksi itu di eksekusinya. Kemudian kedua adalah untuk mencegah message replay supaya orang lain tidak mengeksekusi, supaya transaksi tadi dieksekusi hanya satu kali saja. Jangan sampai dieksekusi 100 kali. Misalnya ada transfer, saya menerima transfer 100 baht dari orang lain. Jangan sampai saya mengirim ulang transaksi tadi ke blockchain, nanti saya dapat 200 atau 300 atau 400 diulang-ulang. Nah, itu nggak boleh. Itu sebabnya ada nonce-nya. Jadi sebuah transaksi hanya bisa dieksekusi satu kali saja karena ada nonce. Jadi nonce itu harus unik. Ketika sebuah nonce dari IOA tertentu sudah tereksekusi, misalnya nomor 1, 2, 3 gitu, itu ya tidak boleh lagi ada transaksi berikutnya nomornya nonce-nya sama. Tapi kalau IOA berbeda, itu nonce-nya boleh sama. Misalnya IOA alamat A, nonce 1, kemudian alamat B, nonce-nya 1. Ya kan semua harus mulai dari 1. Tapi kan alamat asalnya berbeda, IOA-nya berbeda, itu boleh. Kemudian ada gas price. Gas price itu apa? Kan tadi kita sudah membahas bahwa Ether itu dipakai untuk membayar biaya transaksi, ya. Dan jadi nanti misalnya di dalam sebuah transaksi itu butuh 100.000 gas. Nah, 100.000 gas ini kan harus dikonversi ke Ether, ya kan? Misalnya ini kan seperti kita nanti naik mobil dari Jakarta ke Bali. Misalnya butuh 100 liter, atau 100 gas, ya. Hanya 100 gas atau 100.000 gas dari Jakarta ke Bali. Tapi kan gas tadi kan mirip seperti bensin, 100 liter bensin atau 100.000 liter bensin, 100 liter bensin itu ya. 100 liter bensin. Itu kan kalau dikonversi kan kita kan bayarnya harus pakai rupiah, bukan pakai bensin karena kita tidak memproduksi bensin, kita punyanya rupiah. Jadi kita harus tahu informasi berapa harga 1 liter bensin. Nah, itu gas price-nya. Itu adalah nilai konversi satu gasnya dikonversi ke Ether. Sama seperti 1 liter harganya berapa sekarang? Ya 20.000 misalnya. Jadi kalau 100 liter ya tinggal 100 liter dikali 20.000, 2 juta. Jadi berapa? Ya 2 juta. Jadi dari Jakarta ke Bali itu membutuhkan biaya 2 juta rupiah. Nah, sama tadi. Misalnya 100.000 gas, ya. Kemudian ada gas price-nya misalnya 10 giveaway. Ya, tinggal dikalikan saja. Itu dapatnya berapa Ether yang harus dibayar. Itu biaya transaksi. Nah, ini tentu saja berbeda dengan biaya transaksi atau model biaya transaksi yang ada di Bitcoin misalnya. Bitcoin lebih simple. Tinggal berapa ukuran transaksinya, kemudian berapa yang mau dibayar. Kemudian gas limit, yaitu maksimum gas. Jadi sebenarnya kalau di sebuah transaksi di Ethereum kita tidak tahu sebenarnya nanti berapa jumlah total gas yang habis. Ini kan sama seperti kalau kita dari Jakarta ke Bali, kita kan hanya bisa estimasi berdasarkan kata orang, informasi Jakarta ke Bali itu 100 liter habisnya. Tapi kan tidak melulu 100 liter persis habisnya. Bisa 90 liter, 95 liter, atau bahkan 110 liter. Misalnya kita siap-siap, kita isi 100 liter di mobil. Ya. Nanti sampai ke Bali, habisnya ternyata 95 liter ya. Kita masih dapat sisa 5 liter di mobil. Nah, jadi kalau di Ethereum sama. Jadi misalnya kita set gas limitnya 100.000 gas. Ternyata habisnya 95.000 gas. Nah, sisanya nanti akan kembali dalam bentuk Ether ya. Kan harus dikalikan dengan gas price. Nah, itu akan kembali. Nah, kemudian berkebalikan. Kalau tadi kita siap-siap 100 liter, ternyata di jalan harus kita mutar lewat Pantura atau pantai. Atau kita mau mampir ke kota tertentu yang kita tidak tahu. Atau macet di jalan. Atau hal lainnya yang membuat bensin tadi tidak cukup. Yang tadinya kita estimasi 100 liter, ternyata 100 liter hanya sampai ke Surabaya misalnya. Ternyata habis. Nah, kalau di perjalanan tadi kan kita bisa mampir ke pom bensin. Kita beli tambahan 10 liter supaya 110 liter bisa sampai ke Bali.
Nah, kalau di transaksi Ethereum tidak bisa. Misalnya 100 ribu gas, kita cuma set 100 ribu gas, ternyata habis semua. Artinya transaksinya gagal, kemudian gasnya tidak kembali karena ya sudah dipakai, ya kan. Sama seperti tadi dari Jakarta ke Surabaya habis 100 liter, kan kalau kita mau membatalkan perjalanan, bensinnya tetap hilang karena sudah dipakai. Gitu. Jadi gas limit ini biasanya di set berlebih. Misalnya estimasinya 100 ribu, ya kita setnya 120 ribu atau 150 ribu atau bahkan 200 ribu. Nah, nanti sisanya akan kembali. Itu gas limit. Karena kita tidak tahu berapa jumlah gasnya, meskipun kita bisa estimasi, tapi kita tidak tahu persis berapa jumlah gasnya sampai nanti selesai dieksekusi. Itu namanya gas. Itu kenapa kita tahu kita pakai gas limit. Nah, resipiennya sebenarnya destination atau tujuannya kemana. Bisa ke EOA, bisa ke contract account. Lanjut, ada value. Misalnya kalau kita mau mengirim Ether, nah kita masukkan ke value sini. Kalau kita mau mengirim token yang di smart contract, itu jangan dikirim di sini. Bukan value-nya. Ini khusus untuk Ether atau native token. Kemudian ada data, variable name binary data payload. Nah, dari data kalau misalnya kita mau mengeksekusi smart contract, itu fungsinya ada di sini. Kemudian input datanya ada di dalam sini, di data semuanya. Dan data yang paling penting kalau kita mengeksekusi smart contract, semuanya ada di dalam field data. Nah, digital signature-nya kalau di Ethereum menggunakan ECDSA. Nah, ada protokol namanya ECDSA, itu ada 3 komponen namanya VRS. Nah, nggak akan dibahas di sini. Kalau mau tertarik silahkan googling lebih lanjut. Tapi ada 3 komponen, V dan R dan S. Jadi kalau misalnya ada yang programming, nah biasanya kelihatan di sini VRS-nya biasanya sering berkaitan dengan VRS juga. Kalau mau ada juga beberapa yang programming dengan bukan VRS. Misalnya dengan isi recover itu biasanya pakai VRS juga.